Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua dan sahabat Melia. Saya Dr. Meta Putri Aldila sebagai moderator dan Dr. Gerald Torres, spesialis penyakit dalam sebagai narasumber dan tim Satgas COVID Rumah Sakit Melia. Pada siang ini kita akan bincang-bincang sehat nih dok. Bincang-bincang sehat mengenai topik menjaga kesehatan dan imunitas bagi orang yang beresiko tinggi di era new normal. Nah, apa sih dok yang dimaksud dengan orang yang beresiko tinggi dok? Nah, orang yang berisiko tinggi itu yang dimaksudkan adalah orang yang memiliki penyakit-penyakit komorbid kalau bahasa medisnya. Nah, kalau untuk bahasa awamnya biasanya orang yang memiliki penyakit lain atau yang udah ada penyakit duluan. Contoh, penyakit komorbid atau penyakit yang lain itu seperti diabetes, hipertensi, kemudian ada penyakit paru misalnya asma atau PPOK atau biasanya disebut dari orang awam adalah bronkitis kronik. Kemudian ada sakit ginjal, jantung. Dan obesitas itu juga merupakan faktor risiko atau penyakit-penyakit komorbid yang dapat memberatkan pasien tersebut. Penyakit komorbid juga ya dok ya. Ini mungkin sahabat Melia belum tahu nih dok, komorbid itu apa sih dok? Iya, komorbid itu kata lain dari penyakit yang lain. Biasanya kalau di medis kita mengartikan itu, kita menamakan itu suatu penyakit komorbid atau penyakit penyerta lainnya. Di mana udah ada penyakit yang lain sebelum yang sekarang. Kira-kira seperti itu. Jadi contoh misalnya saat ini kena infeksi, misalnya kena infeksi COVID. Nah, penyakit komorbidnya itu kita harus lihat ada atau tidak. Nah, penyakit komorbidnya yang tadi saya sebutkan itu atau penyakit penyerta lainnya atau yang sudah ada sebelumnya. Baik dokter. Nah, apa nih dok yang harus kita lakukan kalau seandainya kita punya penyakit komorbid tersebut sementara yang kita tahu harus minum obat rutin ya dok ya? Iya, betul sekali. Nah, yang harus kita lakukan adalah pertama, obat tidak bisa dihentikan. Bagaimana caranya? Pasien dengan penyakit komorbid atau misalnya pasien itu memiliki diabetes atau hipertensi, itu tetap harus minum obat rutin dan tidak bisa berhenti walaupun di saat kondisi pandemi seperti sekarang ini. Kenapa? Karena sangat berbahaya penyakit komorbid tersebut. Jadi kita harus mengontrol penyakit-penyakit komorbid tersebut. Jadi pasien harus datang berobat ke rumah sakit, terutama konsultasi dengan dokternya. Jadi nggak usah khawatir ya dok? Nggak usah khawatir. Gitu. Karena selain itu dok, pelayanan poliklinik di Rumah Sakit Melia nih untuk sahabat Melia, kita udah aman nih dok. Iya benar. Jadi sekali. Semua pasien kita screening dulu, wajib menggunakan masker, cuci tangan, bahkan sebelum masuk rumah sakit udah harus cuci tangan. Betul sekali. Dan satu lagi ada info nih, kita punya pelayanan telemedicine. Pelayanan telemedicine itu nanti sahabat Melia bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis kami melalui video call dan nanti resepnya bisa dikirimkan ke rumah. Benar. Gitu. Keren ya dok? Keren banget. Iya nih dok, aktivitas fisik kan mau nggak mau akan kembali seperti semula lagi dok. Betul. Gitu. Kalau kita salah satu yang harus kita lakukan itu menjaga daya tahan tubuh kita ya dok ya, biar nggak terinfeksi penyakit. Daya tahan tubuh itu sendiri maksudnya gimana sih dok? Dan ini aku kasih sebuah ilustrasi. Daya tahan tubuh itu ibarat sebagai polisi. Nah, di mana pada saat penyakit atau misalnya infeksi kuman atau virus masuk, nah itu secara otomatis imunnya keluar atau ibaratnya itu adalah polisinya keluar, pergi menangkap yang virus-virus atau bakteri tadi yang kita anggap sebagai penjahat. Kira-kira seperti itu secara otomatis udah diatur. Jadi itu adalah imun adalah sistem pertahanan dari tubuh. Makanya kenapa kita harus menjaga sistem imun kita dengan baik. Apalagi di saat tengah pandemi seperti ini, kita harus menjaga betul-betul imun kita biar nggak sampai ngedrop. Iya betul sekali dok. Boleh nggak dibagikan dok tips sama strateginya untuk sahabat Melia bisa menjaga daya tahan tubuh dengan baik? Oke, jadi pertama harus hidup sehat. Bagaimana caranya? Berolahraga tentunya. Kemudian kedua, minum air putih atau harus minum cukup minimal 2 liter per hari. Makan makanan yang bergizi, kemudian khususnya yang mengandung protein. Kemudian 4, makan buah dan sayur perbanyak. Kelima, tidur yang cukup minimal 8 jam sehari. Betul. Cukup minum juga penting cukup ya dok? Minum penting banget, minimal 2 liter. Apalagi yang mengandung elektrolit. Nah, kenapa tuh dok harus mengandung elektrolit? Nah, karena elektrolit itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Karena kenapa? Elektrolit itu berbicara tentang kondisi tingkat keasaman dari tubuh kita, pH tubuh kita, pH darah. Nah, elektrolit itu kita harus jaga sehingga
tingkat keasaman tubuh kita nggak meningkat, sehingga tidak gampang terkena penyakit. Ternyata penting sekali ya Penting dok ya, banget. cukup minum itu ya dok. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan ya dok ya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Antara lain dari M. Fakir Ramadan 16. Gimana tips menghadapi new normal? Apa aja yang harus disiapkan dok? Oke, rasanya tadi udah banyak yang kita bicarakan ya. Yang pasti satu, bagaimana tips menghadapi new normal? Satu, yang pasti ikut anjuran pemerintah. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Kalau tidak ada keperluan, tidak usah keluar. Nah, sekarang pertanyaan dok, kalau kita misalnya mau keluar gimana? Yaitu ikut saran pemerintah, pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak kurang lebih 1-2 meter aja. Terus kemudian jangan lupa tetap menjaga imunitas. Jaga imunitas ya dok ya. Ini ada lagi dok dari Rezal Fat. Makanan dan minuman apa saja yang bisa meningkatkan imunitas? Oke, tadi saya sudah singgung sedikit, itu buah-buahan terutama. Kemudian buah-buahan apa aja? Semua buah pada dasarnya. Karena semua buah itu rata-rata mengandung vitamin yang cukup. Jadi ingat, vitamin C itu mengandung, vitamin C itu tidak semata-mata punyanya jeruk saja ya. Jadi semua buah rata-rata memiliki vitamin C. Nah, konsumsi saja vitamin C yang cukup, konsumsi aja buah dan sayur secara alami. Dengan menggunakan fasilitas umum, tempat ibadah dan toilet umum. Oke. Biasanya di perkantoran itu kalau yang saya lihat itu biasanya sama tempat ibadah itu sudah memakai protokol kesehatan. Tinggal kita ikutin saja karena biasanya sudah diatur. Biasanya itu kalau di perkantoran ada yang namanya shift-shiftan kerja. Jadi hari ini masuk, besok enggak. Jadi jumlah karyawan itu dibatasi biasanya seperti itu. Tapi yang kedua, itu atur jarak. Kembali lagi atur jarak. Biasanya dari perusahaan atau tempat ibadah itu sudah mengatur jarak dari masing-masing orang. Kemudian berikut pakai masker. Selalu pakai masker. Jangan lupa pakai masker dan cuci tangan jika memegang sesuatu. Betul sekali. Nah, apalagi nih dok nih, ada pertanyaan dari Alfa Husada, hal apa saja yang bisa dilakukan untuk boost imun? Ya sama kayak tadi. Ya sama kayak tadi, makan bergizi juga tetap, terus Iya. kemudian suplementasi. Terakhir ada penerapan new normal dalam olahraga yang baik dan benar di luar ruangan itu seperti apa dok? Ya, biasanya kalau orang yang berolahraga, kalau dulunya sebelum pandemi ini itu bebas aja ya, tanpa masker, kemudian nggak perlu cuci tangan dan lain-lain. Kalau sekarang tentunya kita harus jaga jarak tetap minimal, misalnya olahraga apa, contoh jogging. Ya kalau misalnya kita jogging, silakan asal tidak ada orang di sekitar kita, tidak ada yang berkerumun, nggak pakai masker nggak apa-apa. Tapi dengan catatan hanya sendiri loh, tidak ada kerumunan orang. Tapi kalau kita jogging di area yang padat, biasakanlah pakai masker. Tetap pakai masker ya dok. Tetap pakai masker, tapi disarankan sih kalau misalnya olahraga carilah tempat yang tidak ramai. Bersepeda gitu biasanya aman. Bersepeda ya, aman, tapi tetap menghindari kerumunan. Kalau tidak pakai masker, kenapa? Ingat penularan COVID terjadi paling banyak karena dari droplet. Droplet itu dari cairan yang keluar, cairan tubuh yang keluar. Biasanya itu paling sering adalah dari batuk atau misalnya kita bicara terus ada keluar percikan, nah itu biasanya seperti itu. Baik dokter, nih sahabat Melia kalau ada pertanyaan boleh disampaikan lagi di Instagram kita. Nah ini ada pertanyaan lagi dok dari Akper BWH. Wah. WFH rame boleh nggak dok? Haram. Sama aja ya dok? Iya sama aja, kecuali mungkin sekeluarga. Misalnya orang dalam rumah, oke lah. WFH beramai-ramai boleh, tapi kalau WFH beramai-ramai bukan sekeluarga, mendingan jangan. Tetap aja beresiko Tetap aja juga. berisiko, karena kita tidak tahu siapa di depan kita. Nah ini ada lagi dok, dari Cunul. Dokter mau tanya, banyak konsumsi vitamin mempengaruhi kinerja ginjal nggak? Oke, pertama vitamin apa dulu? Kalau vitamin C, ya. Vitamin C perlu ketahui bahwa kebutuhan vitamin C manusia per hari kurang lebih 50 sampai 100 mg sampai 150 mg per hari.
Nah, biasanya vitamin C suplementasi yang ada di pasaran itu ada yang 250, ada yang 500. Nah, saya tidak menganjurkan jika mengkonsumsi 500 dikonsumsi per hari. Gitu. Itu pertama. Dok, jadi gimana? Kalaupun misalnya kita punya yang 500 mg vitamin C, konsumsi sana mungkin seminggu 2 kali aja. Gitu. Kemudian berikut, carilah vitamin yang mempunyai teknologi. Contohnya time release atau extended release. Jadi maksudnya diminum sekarang, habis diminum pada saat buang air kecil nggak langsung kuning kencingnya, gitu. Jadi pelepasannya bertahap, gitu. Juga dibarengin lagi-lagi dengan cukup minum. Iya, tetap jangan lupa air putih itu sangat penting dari semua. Baik dok. Kalau untuk penyakit jantung gimana nih dok? Oke, untuk penyakit jantung yang pasti itu bicara tentang komorbid yang tadi atau penyakit penyerta. Tetap tidak boleh putus obat, kemudian tidak boleh karena kenapa? Memang benar orang yang punya penyakit komorbid beresiko, tapi dibandingkan kalau dia tidak berobat. Jadi intinya tetap harus berobat. Apapun penyakit komorbidnya, apapun penyakit penyerta, tetap harus konsumsi obat rutin, tidak boleh putus. Kemudian kontrol rutin ke dokter. Apakah kontrolnya misalnya pada pasien jantung untuk rekam jantung kembali atau misalnya cek laboratorium, itu nanti dari dokternya. Tergantung dari dokternya. Iya, betul. Jadi mungkin bisa dipakai telemedicine tadi dulu ya dok ya. Kalau seandainya terpaksa bisa ke rumah sakit tapi tetap dengan protokol yang tadi ya dok ya. Sama tidak perlu takut ya ke rumah sakit ya. Betul, udah dengan protokol keamanan. Iya, karena terutama di Melia ya, kita udah, kalau saya lihat kita udah sangat-sangat menjalankan protokol kita ya. Bahkan ya itu ukur temperatur aja. Kita udah kalau belanja udah cashless. Iya. Tanpa udah canggih sentuhan. dok. Canggih banget. Baik, ini ada lagi dari Asal Jufret. Dok, bagaimana strategi mengatur kecukupan minum sehari 2 liter? Mungkin kadang sekali minum kembung ya dok? Iya, pasti dong. Gimana nih dok? Sebenarnya kalau misalnya mengatur minum, yang penting kita minimal 2 liter aja, minimal. Itu kita bisa atur. Contoh, kan kalau misalnya kita minum sekali 2 liter ya pasti kembung ya dokter Mita ya. Betul. Ya mungkin diatur 1 gelas sejam atau 2 jam 1 gelas. 1 gelas kan kurang lebih sekitar ya 250 sampai 300 mili. Kalau dihitung dalam 24 jam pasti nyampe lah. Kalau sambil ngobrol apalagi nggak berasa ya dok ya? Nggak terasa. Kemudian apalagi sambil habis olahraga pasti minumnya banyak. Betul. Itu. Tuh, nah ini ada lagi dok. Kalau yang punya autoimun gimana dok? Untuk rematik masuk ke penyakit autoimun nggak? Iya, itu masuk di penyakit komorbid. Penyakit autoimun atau bisa autoimun itu banyak ya dokter Mete. Ada rematik, ada lupus, dan ada yang lain-lain juga. Nah itu ada vaskulitis. Nah itu masuk di penyakit komorbid. Nah itu sebenarnya sama aja dengan orang yang komorbid yang lain, misalnya jantung, diabetes, hipertensi, sama. Obat nggak boleh berhenti, kontrol rutin. Apalagi kalau penyakit autoimun kita harus lebih concern ya, karena ya itu ada beberapa tes yang rutin dilakukan untuk melihat apakah posisinya lagi terkontrol atau tidak autoimunnya, dan itu sangat berbahaya. Dan lebih rentan tertular iya, ya? Lebih rentan karena posisi ya itu imunnya lagi tertekan karena kita memberikan obat untuk menekan imunnya. Imunosupresan. Iya. Betul. Ini ada lagi dok, satu lagi ya dok ya, dari Mpi Silvi. Dok, tips dinas keluar kota untuk yang punya komorbid apa ya dok? Oke, sekali lagi tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu udah paling pas. Dan itu udah pembuktian lah, nggak ada yang bisa melawan lagi dan membantah. Dan itu sudah merupakan protokol dari WHO sendiri, bahwa jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Baik dokter, untuk pertanyaan rasanya udah cukup ya dok ya, udah cukup banyak nih dok. Nah jadi kita udah sampai di penghujung acara. Kira-kira poin apa aja nih dok yang penting untuk diingat sahabat Melia? Oke, ke pasien-pasien yang mempunyai penyakit tahun. Nah itu pesan saya adalah jika Anda udah mempunyai penyakit komorbid, misalnya diabetes, jantung, paru,
kemudian darah tinggi, ginjal dan lain-lain yang telah disebutkan tadi, atau yang autoimun, saran saya berobat rutin. Kenapa? Dok, terus COVID gimana? Satu yang saya mau pesan, COVID belum pasti Anda terinfeksi. Apabila Anda memakai masker, menjauhi kerumunan, cuci tangan, ikutlah protokol. COVID belum pasti, tetapi penyakit penyerta yang sudah ada di dalam Anda. Baik, dokter. Nah, bagaimana mencegah pada pasien usia muda dengan obesitas? Merupakan faktor risiko salah satu untuk masuk sebagai penyakit komorbid pada infeksi COVID-19 ini. Nah, tipsnya adalah ya sama, tetap menghindar, pakai masker, cuci tangan. Udah. Dan kalau bisa menurunkan berat badan. Nah, caranya gimana? Satu, kita atur diet yang benar, bukan nggak makan, tapi kita atur porsi makannya, kemudian olahraga. Nah, mengatur porsi makannya, pola makannya gimana? Silakan datang ke Rumah Sakit Melia. Kita punya dokter ahli gizi, spesialis gizi untuk mengatur pola makan nutrisinya. Karena obesitas juga iya, resiko karena obesitas tinggi ya. Resiko sekali, rentan. Baik, ada lagi, dok, makan di restoran udah boleh belum? Nah, dokter Gerald udah belum nih ke restoran? Boleh-boleh aja sebenarnya ya. Kalau untuk makan sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Soalnya saya melihat bahwa restoran pun sudah memakai protokol kesehatan juga. Itu coba dilihat bahwa meja-mejanya pun udah dikasih jarak kurang lebih 1 meter. Ya, udah 1 meter dan sudah 1 meter dan biasanya gitu. Sebenarnya sih nggak ada masalah ya, karena kita memasuki namanya new normal. New normal ya seperti ini, kita tetap jalankan seperti biasa, tetapi ada plus-plusnya, yaitu jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Lagi ya dok ya. Lagi-lagi protokol. Iya dok, ini ada tanya lagi dok. Di Rumah Sakit Melia menyediakan suntik Fit-C nggak? Oh iya, Fit-C aman nggak Wah, dok? ada dong. Baiknya selang berapa lama sih dok kalau suntik vitamin C ini? Kalau untuk injeksi kan biasa kita satu obatnya itu kan kurang lebih 1000 mg ya, atau 1 gram. Kalau misalnya mau disuntik ya silakan aja, nggak ada masalah, mau seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tapi saya menyarankan bahwa kalau mau suntik vitamin C hanya dari makanan saja, makanan yang sehat. Saya rasa sudah cukup untuk asupan vitamin C-nya. Karena sebenarnya makanan udah cukup, iya. Minum juga cukup ya dok ya. Asal makanannya makanan yang asal bergizi. Makanan bergizi loh ya. Iya dokter. Banyak yang komen nih dok, dokter idola katanya dok. Nah, para lansia sama ya dok ya, Sama. kayak tadi ya. Para lansia tadi tetap harus dengan komorbid hati-hati. Nah, ada dari Bella Arta nih dok. Dok, ada nggak sih vaksin yang diperlukan atau dilakukan untuk new normal ini? Oke. Memang kalau berdasarkan dari panduan dari ilmu penyakit dalam, biasanya kita menyarankan pasien-pasien atau orang yang normal pun untuk dilakukan vaksin. Vaksin apa sih yang kita anjurkan? Yang penting itu vaksin dasar aja, hepatitis B, kemudian vaksin influenza, sama vaksin pneumonia. Nah itu kita menyarankan 3 itu. Sama hemophilus influenza juga tipe B kita juga menyarankan. Jadi hemophilus influenza tipe B, kemudian influenza, pneumonia sama hepatitis B. Kita menyarankan 4 imunisasi dasar tersebut untuk bagi masyarakat ataupun pasien yang ingin dilakukan vaksin. Kenapa tuh dok? Kenapa di keempat itu? Apa karena kalau kita terkena influenza itu justru daya tahan tubuh turun lagi nanti gitu? Khawatirnya ke sana ya dok ya? Jadi vaksin itu bukan artinya kita kebal ya. Misalnya kita vaksin pneumonia atau influenza, oh saya bebas flu gitu. Enggak. Minimal gejalanya lebih ringan, tingkat penyembuhan lebih cepat. Begitu juga dengan pneumonia, infeksi paru. Pneumonia itu ya, infeksi paru. Nah itu sama, jadi gejalanya pun tidak sampai berat. Betul. Ada pertanyaan. Vitamin, pentingkah cairan dalam tubuh itu dok? Penting ya dok ya? Penting Tadi banget. disampaikan ya? Tadi sampai 2 liter minimal per hari. Kalau bisa cairan dikombinasi dengan yang mengandung elektrolit.
Nah ini ada lagi dok, buat perlakuan lansia gimana jaga daya tahan tubuhnya? Mungkin lansia juga udah susah ya dok, minum suplemen juga udah berat ya dok? Iya, kalau saya sih tetap sarankan makanan yang bergizi ya. Dan kalau dok, kalaupun misalnya biasa lansia itu susah makannya, nah itu bisa datang ke dokternya untuk berkonsultasi. Itu. Karena memang pada lansia ada beberapa perlakuan khusus, karena yaitu ada masalah dengan makannya, kemudian kebutuhan nutrisinya. Saya saran ke dokter Anda yang terdekat aja. Atau bisa datang ke Rumah Sakit Melia karena kita punya poligeriatri di sini. Jadi untuk lansia lebih aman di rumah aja ya dok? Iya, sebenarnya di rumah aja ya. Sangat rentan soalnya. Nah ini ada yang tanya lagi dok, dari Mia Purnamasari, dok vitamin bisa bikin gendut nggak sih? Biasanya nafsu makannya bertambah katanya dok. Itu biasanya biasanya di masyarakat ya berkembang, oh kalau minum vitamin gendut, harusnya sih enggak ya. Harusnya enggak, tergantung vitaminnya apa dulu gitu loh. Dan menurut saya sih harusnya vitamin enggak sampai bikin gendut. Enggak, jadi aman ya sahabat Itu sebenarnya Melia aman, untuk minum vitamin aman. ya. Ini apalagi nih, minuman isotonik berpengaruh nggak dok ke imunitas tubuh? Mana yang lebih baik dari air putih biasa? Nah, dua-duanya baik pada dasarnya. Dua-duanya baik, makanya tadi saya sempat singgung bahwa minuman isotonik atau mengandung elektrolit itu sebaiknya diminum juga per hari. Jadi dikombinasi dengan air mineral. Karena semuanya penting. Karena tadi minuman yang mengandung elektrolit itu akan menjaga tingkat keasaman dari pH tubuh kita. Itu sehingga sangat penting. Gitu. Dikombinasi aja nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi aman ya dok diminum. Soalnya rasanya kan kadang agak asam tuh dok. Iya. Nanti untuk yang punya mah gitu. Oh tenang aja, aman aja. Aman sahabat aja. Melia. Oke deh dok. Jadi poin-poinnya udah banyak banget nih yang disampaikan. Jadi kesimpulannya ya dok ya. Cukup minum yang penting ya dok. Cukup minum. Tadi strateginya apa aja tuh yang ada 5 itu? Cukup minum, makan bergizi, tidur cukup loh 8 jam minimal. Tapi 8 jam kan dihitung dari jam 12 malam ya. Oh, iya, terus ditambah 8 jam itu kan sama 8 jam juga. Begadang juga. Begitu namanya begadang tuh. Kemudian Baik, jangan dokter. merokok, intinya pola hidup sehat lah. Kemudian ikuti protokol dan jika mempunyai keluhan tidak usah takut atau ragu ke rumah sakit karena ya itu kembali lagi apalagi Rumah Sakit Melia. Aku langsung sebutin aja. Karena kita udah sesuai protokol. Kita udah sesuai protokol, udah aman. Ini udah banyak banget nih dok ilmu yang bisa kita ambil, sahabat Melia. Alhamdulillah dok, bincang sehat kita sore ini berjalan dengan lancar. Kita sampai di sini dulu. Terima kasih banyak dokter Gerald atas waktunya dan informasi yang sudah diberikan ke sahabat Melia. Sahabat Melia, sampai jumpa di bincang sehat selanjutnya dengan dokter spesialis kami. Tentunya dengan topik yang menarik. Salam sehat untuk kita semua.